Cerita dimulai dengan sebuah berita dari seorang dokter yang menyatakan kalau vaksin C100 yang disuntikin ke masyarakat udah berhasil ngobatin kasus flu yang baru-baru ini tersebar. Tapi ternyata, sebulan setelah pemberian vaksin itu, orang-orang pada ngelaporin kalau sakit flu mereka balik lagi. Bahkan beberapa hari setelah itu rumah sakit jadi penuh pasien. Di jalanan juga rame banget dengan polisi dan tentara yang berjaga karena ada demo dari warga. CDC pun dibuat pusing karena mereka nggak tahu kenapa bisa ada varian virus flu jenis baru yang bisa nyebar hanya dalam waktu 3 hari doang. Ada ilmuwan dari CDC yang bernama Dr. Judith yang bilang kalau mereka belum nemuin sumber utama pandemi ini dan masih butuh waktu buat riset lebih jauh soal virus varian terbaru ini. Dr. Judith ngasih tahu apa yang harus dilakuin sama masyarakat dan dengan muka khawatir, dia nitip pesan ke anaknya yang bernama Jessie agar cepet-cepet cari tempat yang lebih aman. Cerita kembali ke 12 jam sebelumnya, Jessie dan teman-temannya lagi asik nikmatin malam di tempat camping. Dan keesokan paginya, Jessie dan pacarnya kebangun karena dengar ada teriakan. Pas mereka keluar, terlihat salah satu teman mereka yang nyerang pacarnya sendiri. Pacar Jessie berniat mau bantu, tapi dia malah ikut kena serang juga. Jessie kemudian nyoba ngelawan dan bikin temennya itu tumbang. Namun, sayangnya pacar Jessie nggak selamat. Sementara cewek yang diserang tadi, yang bernama Sarah, ternyata masih hidup. Jessie langsung buru-buru bawa Sarah pergi, sementara pacar Sarah yang udah jadi zombie tadi masih nyoba nyerang. Tapi untungnya Jessie berhasil kabur dari situ. Di tengah perjalanan, Jessie nyoba ngubungin rumah sakit dan juga nyokapnya. Tapi nggak ada satupun yang terhubung. Di jalan, mereka ngelihat banyak banget mobil berserakan di mana-mana, sampai akhirnya mereka berhenti di sebuah pom bensin. Jessie minta Sarah nunggu di mobil, sementara dia mau masuk ke minimarket. Namun di dalamnya ternyata nggak ada orang sama sekali. Jessie nyoba nelpon rumah sakit pakai telepon di situ. Tapi hasilnya tetap sama. Dan pas mau ambil air minum, ternyata semua minuman juga udah habis dijarah. Tiba-tiba terdengar suara sirin, sehingga Jessie buru-buru keluar dan ngejar mobil polisi itu, tapi mereka nggak mau berhenti. Gak lama kemudian, muncul satu zombie dari dalam minimarket tadi. Sarah pun langsung teriak manggil Jessie, sehingga dia langsung balik ke mobil dan pergi dari tempat itu. Namun nahasnya, ban mobil mereka pecah, sehingga mobil mereka mengalami kecelakaan. Beberapa saat kemudian, Jessie mulai sadar dari pingsannya, tapi di luar ada satu zombie yang nyoba masuk ke mobil. Dan parahnya lagi, Sarah yang terinfeksi tadi juga udah berubah jadi zombie dan mau nyerang Jessie. Tapi untungnya dia masih tertahan sabuk pengaman. Dan karena nggak ada pilihan lain lagi, Jessie terpaksa bunuh Sarah. Pas dia mau keluar, zombie tadi langsung berusaha nyerang. Tapi Jessie berhasil ngehindar dan ngelumpuhin zombie itu dan kemudian kabur dari tempat itu. Setelah cukup lama berjalan, Jessie akhirnya sampai di halaman sebuah rumah dan ketemu dengan seorang anak kecil. Pas dia ngelihat lebih dekat, ternyata anak itu udah jadi zombie, sehingga Jessie langsung lari lagi. Dia masuk ke dalam rumah kosong, namun Jessie nggak sengaja terpeleset genangan darah, dan tiba-tiba muncul zombie yang nyerang dia. Jessie mampu bertahan cukup lama, sampai akhirnya dia berhasil ngalahin zombie itu. Nggak lama kemudian, ada seorang wanita yang bernama Emma, yang ternyata sembunyi di dalam kamar. Emma bilang kalau dia udah ngumpet di sini 2 malam, karena zombie itu nggak mau pergi. Dia juga cerita kalau dia datang ke rumah ini buat jemput keponakan dan kakak perempuannya, tapi ternyata kakak ipar dan keponakannya udah jadi zombie. Sementara, dia belum bisa nemuin kakaknya sampai saat ini. Jessie kemudian bilang kalau Emma adalah orang pertama yang dia temui di saat kekacauan seperti ini, karena semua orang yang dia temuin di sepanjang jalan udah pada berubah jadi zombie. Dengar itu, Emma kemudian mau ngajak Jessie buat pergi ke sebuah restoran tempat rekan-rekannya berkumpul. Tapi sebelum itu, dia minta Jessie buat bersihin diri dulu. Setelah mandi, Jessie sempat memperhatikan luka gigitan zombie yang dia punya. Tiba-tiba Emma masuk ke kamar. Awalnya Jessie nggak mau ngaku soal luka itu, tapi ternyata Emma udah lihat bekas gigitannya. Jessie kemudian bilang kalau dia punya bekas gigitan itu udah lama. Emma tentu aja nggak langsung percaya omongan Jessie, tapi pas dia nyoba ngecek tubuh Jessie, ternyata memang benar kalau nggak ada tanda-tanda perubahan zombie. Jessie sendiri nggak ngerti apa-apa, dan dia bilang kalau waktu kecil, ibunya selalu ngasih dia suntikan sesuatu kepadanya. Emma kemudian bilang kalau semua temannya yang ada di restoran adalah orang-orang yang nggak pernah nerima vaksin C100. Setelah Emma mastiin kalau Jessie juga nggak pernah divaksin, dia lebih yakin lagi buat bawa Jessie ke teman-temannya. Namun, dia minta Jessie agar merahasiakan bekas gigitan itu. Malam harinya, pas sudah berada di dekat restoran, mereka mengendap-endap karena banyak zombie berkeliaran di jalanan. Emma kemudian ngajak Jessie lewat jalan belakang. Tapi sayangnya jalan itu juga penuh dengan zombie. Emma kemudian ngelempar botol buat ngalihin perhatian para zombie.
Tapi sialnya pas mereka lari menuju pintu, zombie-zombie itu pada sadar dan langsung mengejar mereka. Namun untungnya muncul seorang pria yang bernama Mark yang bukain pintu, sehingga Jesse dan Emma bisa selamat. Begitu masuk ke dalam, ada seorang pria yang bernama Roy yang langsung nodongin senjata ke Jesse. Emma kemudian bilang kalau Jesse udah nyelamatin dia, tapi Roy bilang kalau mulai saat ini nggak ada orang yang boleh keluar atau masuk tanpa seizin dia. Roy kemudian nyuruh Brandon buat geledah Jesse, dan setelah dipastikan aman, Roy baru bolehin mereka masuk ke dalam. Emma kemudian ngenalin Jesse ke survivor lainnya, yaitu Lucy yang merupakan istrinya Roy, pasangan tua yaitu Martha dan Fred, dan adiknya Mark yang bernama Grace. Jesse bilang ke mereka kalau dia nggak bakal lama berada di sini karena dia mau nyoba pulang ke Atlanta. Brandon bilang kalau jalanan ke sana pastinya berbahaya, tapi Jesse masih bersikeras buat ngelanjutin perjalanannya. Tiba-tiba di TV terdengar siaran berita yang bilang kalau siaran ini adalah yang terakhir kalinya. Si penyiar kemudian ngungkapin sebuah fakta kalau virus zombie yang tersebar ini sebenarnya diakibatkan oleh vaksin C100. Jadi intinya, siapapun yang udah divaksin, maka orang tersebut secara tidak langsung sudah terinfeksi. Dan dengar berita itu, semua orang pun jadi pada ribut sendiri dan nyalahin pemerintah yang nggak bener. Tiba-tiba, listrik di tempat itu mati. Roy kemudian minta Brandon, Mark, dan Jesse buat nemenin dia ngecek mesin generator. Pas mereka keluar, terlihat beberapa zombie yang udah tewas, sehingga Roy ngerasa aman dan terus ngoceh sambil benerin generator. Namun nahasnya, pas generatornya udah nyala, tiba-tiba ada satu zombie yang muncul dari belakang dan langsung nyerang Roy. Dan meskipun Brandon berhasil nembak mati zombie itu, tapi Roy sepertinya udah nggak bisa diselamatkan. Ngeliat itu, Jesse kemudian ngambil kunci mobil dari kantongnya Roy dan buru-buru ngajak mereka buat masuk ke dalam. Beberapa waktu kemudian, Mark nyamperin Jesse dan minta dia buat bawa mereka pergi. Namun Lucy nolak karena suaminya sudah tewas. Fred juga nggak mau pergi karena Martha tiba-tiba sakit. Sehingga cuma 3 orang doang yang akhirnya pergi dari tempat itu. Pas mereka udah pergi, Fred kemudian nunjukin peluru di senjatanya, dan gak lama kemudian terdengar suara tembakan yang menandai akhir hidup mereka. Beberapa waktu kemudian, Emma tiba-tiba ngelihat seorang wanita yang ternyata adalah kakaknya yang bernama Megan, yang dia cari-cari selama ini. Pas Emma nanya apa yang terjadi, Megan bilang kalau suaminya udah ngegigit anak mereka sehingga ngerubah anaknya jadi zombie. Dan karena udah gak punya harapan hidup lagi, Megan tiba-tiba masuk ke dalam mobilnya, yang ternyata anaknya yang jadi zombie berada di dalamnya, sehingga Megan pun langsung tewas. Gak lama kemudian, terlihat gerombolan zombie yang mendekat, sehingga Jesse buru-buru masuk ke dalam mobil, namun sayangnya mobilnya malah mogok. Emma yang akhirnya juga udah gak punya tujuan hidup lagi, kemudian ngelakuin hal yang sama, yaitu nyerahin hidupnya buat jadi santapan zombie. Sementara itu, Jesse akhirnya berhasil nyalain mobil dan langsung kabur dari tempat itu. Setelah berjalan cukup lama, mereka kemudian sampai di sebuah minimarket. Brandon turun duluan buat ngambil beberapa suplai makanan, tapi tiba-tiba terdengar suara tembakan. Jesse dan Mark langsung panik dan buru-buru masuk ke dalam. Di sana, mereka ngelihat Brandon lagi berusaha nahan serangan zombie. Jesse cepat-cepat nembak zombie itu. Namun nahasnya, pas mereka coba narik Brandon, zombie tadi ternyata masih bisa bangkit dan mau nyerang lagi. Merasa dirinya udah terinfeksi, Brandon kemudian nyuruh mereka pergi, sementara dia bakal nyoba nahan zombinya. Tapi zombie-zombie itu juga langsung nyerbu keluar, sehingga Jesse langsung melarikan diri dari tempat itu. Di perjalanan, Mark bilang kalau rumah pamannya nggak jauh dari situ dan ngajak Jesse buat menuju ke sana. Namun tiba-tiba mobil mereka mogok, jadi mereka terpaksa ngelanjutin dengan jalan kaki. Setelah berjalan cukup jauh, Jesse ngelihat ada zombie yang mengikuti di belakang mereka. Jesse pun ngajak mereka buat cepet-cepet nyari tempat sembunyi, dan mereka nemuin sebuah truk dan langsung sembunyi di situ. Pas zombinya makin banyak yang datang, Mark mutusin buat ngalihin perhatian zombie-zombie itu biar ngejar dia masuk ke ladang jagung. Dan setelah dirasa situasinya aman, Jesse ngajak Grace buat cepetan pergi. Tapi ternyata masih ada zombie yang tiba-tiba muncul dan ngejar mereka. Tiba-tiba muncul seorang pria yang langsung bunuh zombie itu dan ngajak mereka berdua buat berlindung di sebuah bangunan. Pria itu ngenalin dirinya sebagai Ben dan kemudian ngasih mereka minuman. Jesse kemudian bilang kalau gadis yang bareng dia itu adalah Grace dan dia adalah adiknya Mark yang merupakan keponakannya Ben yang lama nggak bertemu. Dengar itu, wajah Ben langsung berubah senang dan dia pun ngizinin mereka buat tinggal di sana. Di saat bersamaan, Mark yang dikejar zombie tadi akhirnya berhasil keluar dari ladang jagung dan masuk ke mobil terdekat. Ternyata dari kejauhan ada seorang pria bersenjata yang merhatiin dia. Mobil yang dimasukin Mark emang bisa nyala, namun nggak bisa jalan karena banyak amblas ke dalam tanah.
Mark pun terjebak di mobil itu, sementara zombie-zombie makin dekat dan pria bersenjata itu tetap ngawasin dari jauh. Dan akibat serangan dari zombie yang terus ngedorong mobilnya, bikin mobil itu akhirnya berhasil lepas dari amblasnya. Tapi orang-orang yang mengawasi sedari tadi ternyata berniat buat ngerebut mobilnya, sehingga mereka langsung nembakin mobil yang dikendarai Mark, dan nahasnya salah satu pelurunya berhasil ngenai tubuh Mark. Sementara itu, Grace ngeliat beberapa peralatan aneh di rumah itu, dan sikap Ben juga berubah jadi aneh, bikin Jesse dan Grace mulai ngerasa ada yang gak beres. Dia nyoba buat ngelawan, namun sayangnya Ben berhasil ngehentiin dia duluan. Sambil nyiapin alat-alatnya, pria itu ngaku kalau dia sebenarnya adalah mantan rekan kerja Ben yang dendam banget ke Ben, sementara Ben yang asli ternyata udah tewas diserang zombie. Dan ketika tahu kalau Grace adalah keponakan Ben, dia pun berniat balesin dendamnya ke Grace juga. Setelah alatnya siap, si Ben palsu ini pun menekan tombolnya, bikin ledakan besar di luar. Namun guncangan dari ledakan itu malah bikin Jesse dan Grace justru berhasil kabur. Di saat bersamaan, muncul Mark yang terluka dan langsung bawa mereka pergi dari tempat itu. Malam harinya, Mark yang udah kehilangan banyak darah, kemudian minta Jesse buat jagain Grace. Dan setelah ngomong itu, Mark pun akhirnya tewas. Keesokan harinya, Jesse dan Grace lanjut perjalanan mereka dengan jalan kaki. Tapi belum terlalu jauh mereka berjalan, Grace ngelihat ada beberapa zombie. Jesse berusaha nahan mereka, namun situasi makin kacau dan Jesse mulai kewalahan. Tiba-tiba muncul seorang pria entah dari mana dan langsung nyelamatin mereka. Dengan gerakan cepat pria itu ngabisin semua zombie yang berdatangan. Abis semua zombie itu tewas semua, pria itu ngenalin dirinya dengan nama Hickok dan dia ngajak mereka buat cabut dari situ. Pas sudah nyampe rumahnya, Hickok ngajarin Jesse cara pakai senjata yang bener dan gak asal nembak doang. Tiba-tiba muncul keponakannya Hickok yang bernama Lucas. Dia ngejelasin kalau Jesse butuh mobil buat ngelanjutin perjalanan. Setelah mereka nunjukin mobil yang ada, Jesse kemudian berniat buat segera ngelanjutin perjalanannya, namun ternyata Grace udah terinfeksi gara-gara serangan zombie tadi. Ngeliat itu, mereka nyuruh Jesse buat ninggalin Grace di sini aja, tapi Jesse yang udah janji sama Mark buat jagain adiknya, akhirnya dia mutusin buat tetap bawa Grace bareng dia. Mereka ngawal mobil Jesse sama Grace keluar dari gerbang sambil ngabisin zombie-zombie yang nyerang. Grace pun berhasil keluar dari tempat itu dan cepet-cepet nyetir mobilnya ke Atlanta. Namun nahasnya, Grace yang terinfeksi tadi sekarang udah berubah jadi zombie. Sehingga dengan berat hati, Jesse terpaksa harus ngebunuh Grace. Beberapa saat kemudian setelah nguburin Grace, Jesse lanjut jalan lagi sampai masuk ke wilayah Atlanta. Dan ketika dia udah deket dengan tempat tujuannya, ternyata di tempat itu juga terdapat beberapa zombie yang langsung nyerang dia. Sementara itu, di dalam gedung, ada cewek yang bernama Tori yang melihat kejadian itu. Dia langsung keluar buat bantuin ngabisin zombie-zombie itu. Dan setelah semua zombie beres, kedua cewek itu saling tatap-tatapan dengan penuh curiga. Tapi ketegangannya langsung hilang pas Tori bilang kalau dia anak buahnya Dr. Judith. Tori kemudian ngajak Jesse buat ngeliat sebuah rekaman. Di rekaman itu, nyokap Jesse bilang kalau semua orang di sana udah terinfeksi, kecuali Tori. Dan terungkaplah fakta kalau Jesse nggak bisa ketularan virus karena dia punya antibodi spesial di dalam tubuhnya. Dr. Judith udah ngancurin semua vaksin C100 yang masih ada dan nyisain satu kotak doang ke Tori. Dan dengan antibodi yang Jesse punya, nyokapnya yakin kalau para ilmuwan bakal bisa pakai itu buat bikin vaksin buat ngelawan virus zombie. Tori kemudian ngajak Jesse buat pergi ke sebuah laboratorium yang ada di Washington DC. Mereka kemudian ngabisin semua zombie yang ada di depan pintu, dan ketika udah cukup aman, mereka berdua langsung cabut pakai motor. Beberapa bulan kemudian, diketahui kalau para ilmuwan akhirnya berhasil nyiptain vaksinnya, dan pemerintah kemudian pakai drone khusus buat nyebarin vaksin itu dari atas udara. Cerita dimulai di sebuah rumah sakit yang tiba-tiba didatangin militer. Para tentara itu langsung nyeret paksa dokter, pasien, dan para pengunjung ke sebuah ruangan. Di situ pimpinan militernya ngomong kalau ada wabah yang muncul dari rumah sakit itu. Jadi mulai hari itu rumah sakitnya harus ditutup biar wabahnya nggak nyebar. Namun yang dimaksud bukan cuma nutup rumah sakitnya doang, tapi semua orang di sana juga harus dibunuh. Pas eksekusi mau dilakuin, tiba-tiba zombie pada muncul dan mulai nyerang mereka. 1 tahun kemudian, ada 8 anak muda yang penasaran dan masuk ke rumah sakit kosong itu buat nyari tahu kenapa dulu ditutup. Pas mereka lagi jalan di lorong, nggak sengaja senternya nyorot satu zombie yang lagi berdiri, bikin mereka langsung panik. Di sudut lain, zombie-zombie lainnya pada mulai gerak karena dengar suara ribut yang mereka bikin. Sehingga mereka semua harus lari-larian sambil dikejar-kejar zombie. Dalam serangan itu, salah satu dari mereka yang bernama T kemudian kena gigit zombie.
Untungnya dia berhasil diselamatin sama temennya. Di sisi lain, ada cewek misterius yang lagi ngeliatin mereka dari kejauhan. Beberapa dari mereka akhirnya berhasil ngumpet, namun tempat itu ternyata adalah kamar mayat. Tapi zombie-zombinya juga masih ngejar mereka ke tempat itu, sehingga mereka terpaksa ngumpet di dalam lemari penyimpanan mayat. Namun, T yang udah terinfeksi akhirnya berubah jadi zombie dan nyoba nyerang teman-temannya, sehingga mulutnya harus disumpel pakai sepatu. Sementara di lemari lain, salah satu pemuda yang bernama Audi nyoba nelpon saudaranya buat minta tolong. Tapi sialnya HP yang dia pegang malah terjatuh. Dia nyoba ngambil HP-nya, namun para zombie ngeliatin dia. Di percobaan kedua, dia akhirnya berhasil ngambil HP-nya dan berhasil lolos dari kejaran zombie-zombie itu. Audi kemudian nyoba nelpon saudaranya lagi yang bernama Rambo yang lagi asik main game. Audi bilang kalau dia lagi kejebak di rumah sakit kosong, namun belum selesai dia ngomong tiba-tiba teleponnya terputus. Tanpa pikir panjang, Rambo kemudian ngajak Cooper dan 3 anggota gengnya buat pergi ke tempat yang dimaksud. Begitu mereka masuk ke gedung rumah sakit itu, tiba-tiba ada tentara yang nyegah dan nyuruh mereka buat keluar. Namun, nahasnya, si tentara malah langsung diserang sama zombie-zombie yang tiba-tiba muncul. Zombie-zombie itu pun kemudian ngejar mereka, dan karena para zombie juga muncul dari sisi seberang, sehingga mereka sekarang jadi terkepung. Untungnya mereka berhasil kabur ke ruangan lain, namun ketika mereka ngira kalau zombie nggak bisa buka pintunya, mereka kemudian berhenti buat nahan pintunya, dan pada saat itu juga para zombie tadi langsung masuk, sehingga mereka langsung pada kocar-kacir. Mereka berlari sampai di suatu ruangan, dan di sana mereka ketemu dengan 2 orang dari kelompok sebelumnya yang sembunyi di situ juga. Pas sadar kalau Cooper nggak ada, Rambo berniat mau nyari dia, tapi dihalangin sama teman-temannya. Sementara itu, mereka kewalahan banget nahan pintunya, sampai akhirnya ada satu zombie yang berhasil masuk. Tentu aja kehadiran zombie itu bikin situasi makin kacau, sampai akhirnya zombie-zombie di luar berhasil dorong pintunya, sehingga pertarungan pun nggak bisa dihindarin lagi. Mereka nyoba ngelawan semua zombie-zombie yang menyerang. Namun, karena zombinya makin banyak, Rambo dan yang lain kemudian naik ke atas pipa buat ngindarin serangan para zombie. Sementara itu, Cooper nyoba nyari jalan lain. Dengan pakai usus tentara yang udah tewas, dia bisa ngelabui zombie-zombie itu, bikin mereka mikir kalau dia adalah zombie. Cooper kemudian nemuin senjata milik tentara tadi, dan dengan senjata itu, dia langsung bantai semua zombie yang ada di situ. Sementara itu, pas lagi nyusurin lorong buat nyari Audi dan yang lainnya, para zombie muncul lagi dan ngejar mereka. Tiba-tiba Rambo ditarik sama sebuah tangan yang muncul entah dari mana. Tanpa mikir panjang, mereka semua langsung ikutin dia. Setelah nyampe di satu ruangan, barulah mereka sadar dan nanya ke Rambo, siapa yang udah narik dia. Tapi Rambo bilang kalau dia nggak ngeliat jelas siapa orangnya, namun dia tahu kalau yang narik dia adalah seorang cewek. Mereka pun mutusin buat ngikutin cewek itu sampai mereka tiba di depan kamar mayat dan ngeliat cewek misterius itu masuk ke dalamnya. Teman-temannya pada ragu mau masuk ke tempat itu, sehingga Rambo nekat buat masuk sendirian. Namun begitu masuk, dia kaget banget ngeliat ruangan itu penuh dengan zombie, sehingga mereka sekali lagi harus lari-larian dikejar zombie. Tiba-tiba dari balik jendela, ada zombie yang lagi ngintai dan langsung nerjang Rambo. Ngeliat itu, si cewek misterius yang ternyata juga zombie kemudian teriak dan nyuruh zombie itu biar nggak nyerang Rambo. Namun perkataannya tadi nggak digubris, dan dia kemudian nyoba nyuntik zombie itu, tapi malah nyasar ke Rambo. Sementara itu, si zombie yang nyerang Rambo tadi kemudian diikat sama Cooper. Dan karena kewalahan banget ngelawan zombie-zombie itu, mereka akhirnya mutusin buat kabur dan ngumpet di ruangan lain. Cewek zombie yang bernama Kate sekali lagi nyoba nyuntikin sesuatu ke zombie cowok yang bernama Buzz. Dan gak lama kemudian, Buzz yang tadinya brutal, kemudian menjadi tenang. Kate bilang kalau yang dia suntikan tadi adalah antivirus yang bisa memperlambat infeksi, tapi efeknya cuma sementara doang. Dia sendiri udah sering pakai serum itu, sehingga Kate masih bisa ngendaliin sisi kemanusiaannya. Beberapa saat kemudian, salah satu temennya muncul dan bilang kalau dia tahu di mana Audi dan yang lainnya sembunyi. Namun masalahnya, jalan menuju ke tempat itu penuh sama zombie. Sehingga Rambo kemudian mutusin buat bagi tugas, yaitu Cooper, berusaha ngelabui beberapa zombie di ruangan itu. Sementara Rambo dan beberapa rekannya berusaha nyelamatin Audi dan yang lainnya sambil ngelawan zombie-zombie yang masih tersisa. Namun di keadaan yang kacau itu, Crason malah kena gigit pas dia nyoba nyelamatin Cooper dari serangan zombie. Ngelihat hal itu, Kate buru-buru lari ke ruangan lain buat ngambil serum. Sementara 3 orang dari kelompok yang lagi nyari senjata harus berhadapan dengan beberapa zombie. Dalam perjalanan balik, mereka ketemu sama satu rekan yang sebelumnya terpisah waktu serangan zombie sebelumnya dan ngajak dia buat gabung lagi. Begitu kedua kelompok itu ketemu, para zombie-zombie juga ikutan muncul lagi sehingga mereka langsung lari buat nyelamatin diri.
Di ruangan itu, Krason yang udah terinfeksi akhirnya berubah jadi zombie dan nyoba nyerang temennya. Dan parahnya karena nggak ada yang megangin T yang jadi zombie tadi, sehingga zombie T juga ikutan nyerang. Beberapa saat kemudian, Kate datang bawa serum di tangannya. Dia langsung nyuntik Krason buat memperlambat infeksinya. Namun sayangnya Kate cuman bawa satu alat suntik aja, sehingga T harus diikat buat nenangin dia. Kate kemudian nyeritain tentang awal mula wabah itu terjadi. Dia ngeliat sendiri gimana para tentara dan orang-orang di rumah sakit diserang zombie. Dan cuma dia, Buzz, dan sepasang suami istri yang berhasil selamat. Ternyata pasangan suami istri itu adalah ayah dan ibu Rambo yang akhirnya terinfeksi juga. Kate dan Buzz berhasil bertahan lebih lama, namun Buzz akhirnya kena gigit zombie juga. Buat memperlambat infeksinya, Kate terus ngasih serum ke Buzz, tapi Buzz masih tetap butuh makan. Sehingga Kate terpaksa ngiklasin Buzz buat ngisap darahnya karena dia adalah pacarnya. Sementara Kate berburu burung, tikus, dan kecoa buat dimakan buat bertahan hidup. Audi juga cerita kalau pas pertama kali masuk ke rumah sakit itu, dia sempat ngelihat ibu dan ayah mereka yang udah berubah jadi zombie. Tanpa sengaja, Cooper juga ngelihat mereka lewat jendela. Cooper yang punya kekurangan mental itu pun langsung keluar dan manggil mereka, bikin zombie-zombie sadar dengan keberadaannya dan langsung mengejar mereka semua. Rambo yang sadar kalau Cooper nggak ada, dia pun langsung buru-buru nyari Cooper. Di tengah pencarian, tiba-tiba bibinya nelpon dia. Rambo sempat bilang kalau dia lagi dalam bahaya di rumah sakit kosong, tapi dia langsung matiin teleponnya pas dia ngeliat Cooper yang lagi lari dikejar zombie. Situasi makin kacau, sehingga salah satu temennya kemudian mutusin buat nahan para zombie dan nyuruh mereka buat lari duluan. Namun nahasnya dia akhirnya tewas dikeroyok para zombie. Sementara itu, Cooper akhirnya tertangkap dan hampir jadi korban ayah dan ibunya yang udah berubah jadi zombie. Tapi untungnya Rambo dan Audi datang tepat waktu buat nyelamatin dia. Namun Rambo nggak sanggup buat menghabisi orang tuanya itu, meskipun mereka udah jadi zombie. Dia juga nggak tahu kalau penyebab sang ibu jatuh sakit dan akhirnya dirawat di rumah sakit itu adalah akibat kenakalan dirinya sendiri. Para zombie yang muncul kemudian nyoba nyerang mereka, sehingga Rambo dan dua adiknya terpaksa kabur sambil gendong kedua orang tuanya, sampai akhirnya mereka ngumpet di balik meja. Di tempat lain, pas zombie-zombie pada datang dan nyerang, Kate nyoba bantuin Buzz yang pingsan. Namun Buzz yang merasa udah cukup jadi beban buat pacarnya, dia pun nyuruh Kate buat pergi, sementara dia nyoba nahan semua zombie-zombie itu sampai akhirnya dia tewas. Di sisi lain gedung, Auto dan teman-temannya yang kejebak di tengah-tengah zombie kemudian minta bantuan kepada Krason dan T buat ngalangin zombinya, biar mereka bisa kabur lewat saluran ventilasi. Namun di saluran ventilasi itu ternyata juga ada zombie yang berhasil masuk dan berhasil nangkap salah satu temennya. Tapi Auto bukannya nolongin, dia malah nendang temennya itu dan dengan teganya ngorbanin temennya sendiri biar dia bisa selamat. Auto kemudian bunuh T dan Krason yang udah mau nyerang temennya. Namun para zombie masih aja terus muncul dan gak berhenti nyerang mereka. Dan setelah pertarungan yang sangat kacau, mereka akhirnya berhasil ngumpet di sebuah ruangan. Pas suasananya udah kelihatan aman, mereka nyoba keluar, namun ternyata zombinya muncul lagi, sehingga mereka langsung sembunyi kembali. Sementara itu, Rambo yang lagi nahan ibunya, dia pun bilang kalau dia nyesel banget udah jadi anak yang nakal dan kemudian minta maaf ke ibunya. Dengar perkataan anaknya itu, si ibu tiba-tiba sadar dan kemudian menangis. Namun ketika dia mau peluk anaknya, tiba-tiba muncul Auto yang langsung nembak ibunya. Ngelihat itu, ayahnya yang tadinya juga sepertinya juga mulai sadar, akhirnya kembali beringas dan nyerang Auto, namun Auto bisa ngalahin dia. Hal itu bikin Rambo marah, sehingga dia langsung nyerang Auto. Tapi dengan nada sinis, Auto bilang kalau mereka semua sekarang kejebak di sini karena Rambo lah yang mengajak mereka ke tempat ini. Namun perdebatan mereka terhenti ketika para zombie muncul sekali lagi. Buat nahan serangan zombie-zombie itu, mereka ngehalangin pakai ranjang dorong. Sementara beberapa dari mereka nyoba buka pintu yang dibarikade. Di saat bersamaan, di luar, Paman Rambo yang lagi nyariin mereka, kemudian ketemu dengan dua orang lain yang datang ke tempat itu juga. Dan begitu dengar suara ribut dari dalam, mereka bertiga langsung pada ngumpet. Sementara itu, Kate yang merasa kalau dia sepertinya nggak mungkin bisa keluar bareng mereka, kemudian mutusin buat nahan zombie-zombie itu biar yang lain punya waktu buat melarikan diri. Namun karena mobilnya kecil banget, sehingga cuman Rambo, Audi, Cooper, dan Auto yang bisa masuk. Sementara teman-teman yang lainnya harus berlarian nyelamatin diri dari kejaran zombie. Beberapa saat kemudian, dua orang tadi nyoba nyamar jadi zombie biar bisa lolos. Sementara Paman Rambo nekat buat ngelawan zombie-zombie itu. Sementara itu, di dalam mobil, Auto yang tadi tergigit, sekarang mulai ngerasain perubahan di tubuhnya. Tiba-tiba ada zombie yang berhasil naik ke mobil mereka,
Tapi untungnya Audi berhasil nembak zombie itu. Namun keadaan masih belum aman karena Auto kelihatan udah mulai berubah jadi zombie. Dan karena dia nggak mau membahayakan teman-temannya, Auto kemudian minta tolong ke Rambo buat ngabisin dia. Namun karena Rambo nggak tega ngelakuinnya, Auto kemudian terpaksa ngakhirin hidupnya sendiri. Beberapa waktu kemudian, terlihat pembaca berita yang lagi nyarin tentang wabah zombie yang mulai tersebar. Dan tiba-tiba dia diserang zombie secara live di depan kamera. Sementara itu di tempat lain, terlihat sekelompok anak muda yang bertarung melawan para zombie. Dan mereka nyebut kelompoknya dengan nama Zombie Fighters. Cerita dimulai dengan Dr. Chase yang lagi ngeliatin rekaman dan foto-foto keluarganya. Pas dia nyoba ngubungin keluarganya, namun gak ada jawaban sama sekali. Abis dia lihat name tag, dia kemudian kayak ngulang-ulang beberapa kalimat dan nyoba ngafalin kalimat itu. Beberapa saat kemudian, Chase dapat briefing dan lagi disiapin sama Dr. Greer. Dia ngejelasin kalau Chase ditugasin buat gabung di tim 314 dari unit 730A. Misinya adalah buat nyari virus dan jemput Dr. Ward dari tim 313 yang lagi kejebak bareng 52 orang survivor. Dr. Greer juga ngejelasin kalau para infected dibagi jadi 5 level. Level pertama adalah orang yang gejalanya kayak flu biasa. Level 2, infected mulai berdarah-darah. Level 3, infected pada mulai gelisah, darahnya berwarna hitam dan super agresif. Level 4, mereka bakal hibernasi dan gak gerak seperti orang mati. Dan di level kelima, mereka bakal bangkit jadi zombie sempurna. Namun sebelum Dr. Greer kelar bercerita, tiba-tiba Chase dikagetin sama zombie level 5 yang untungnya mereka masih aman karena terkurung. Di akhir briefing, Dr. Greer bilang kalau dia sampai terinfeksi level 1, dia nyuruh Chase buat ngerahasiain itu dari para pengawal. Karena kalau dia berhasil balik, dia bakal langsung diobatin. Karena sebagai dokter dari CDC, Chase dianggap berharga banget. Sementara kalau militer yang terinfeksi, mereka bakal dibiarin mati tanpa diobatin. Abis itu kita dikenalin sama anggota tim 314 yang bakal ngawal Chase di misinya, yaitu Gunner, Dennis, dan Wheeler. Sebelum berangkat, Chase minjem alat navigasi Dennis dan nyaranin buat lewat rute yang dia pilih. Dan setelah persiapan selesai, misi pun langsung dimulai. Gak lama kemudian, mereka nyampe di gerbang karantina. Begitu gerbangnya dibuka, para infected level 3 langsung berhamburan dari baliknya. Chase dan tim langsung masuk ke dalam terowongan itu, sementara para penjaga sibuk nembakin para infected yang muncul. Di dalam terowongan, mereka kena serangan dari para infected yang nyerbu bus mereka. Chase hampir aja kena gigit sama infected yang berhasil masuk, tapi untungnya Gunner berhasil nyelamatin dia. Setelah beberapa waktu ngelawan infected yang masuk ke dalam bus, akhirnya mereka bisa keluar dari terowongan. Tapi ternyata masih ada satu infected level 3 yang tersisa, dan untungnya Gunner berhasil ngabisin dia dengan cepat. Misi terus berlanjut. Pas sampai di rute yang dituju, Gunner dan Wheeler langsung nolak buat lewat sana, karena di pinggir kota itu terdapat banyak banget infected level 5 yang jauh lebih ganas dibandingin dengan apa yang mereka hadapin di terowongan barusan. Selain itu, Gunner juga bersikeras buat cepet-cepet nemuin tim 313 karena istrinya juga ada di dalam tim itu. Sehingga akhirnya Chase terpaksa ikut dengan keputusan mereka dan gak jadi lewat rute yang dia pilih. Beberapa saat kemudian, di tengah kota yang udah sepi dan berantakan, mereka tiba-tiba dihadang sama seorang wanita yang minta tolong. Gunner langsung mendekati dan nyuruh Chase buat ngecek apakah wanita itu terinfeksi atau tidak. Setelah tes darahnya nunjukin kalau dia nggak terinfeksi, mereka berencana buat mengevakuasi dia. Namun ternyata kaki wanita itu terikat, sehingga Gunner sadar kalau ini adalah jebakan. Dia buru-buru nyuruh Chase buat balik ke bus. Dan bener aja, nggak lama setelah itu, tubuh-tubuh yang tadinya kelihatan mati di jalan, tiba-tiba bangkit dan langsung nyerang mereka. Gunner pun langsung nembakin para infected itu satu persatu. Chase berhasil naik ke bus, sementara Gunner masih sibuk ngelawan para infected level 3 yang masih bisa pakai senjata. Namun karena jumlah infected yang makin banyak, Wheeler kemudian terpaksa jalanin busnya, bikin Gunner harus lari balik ke bus. Setelah Gunner berhasil masuk ke dalam bus, dia langsung marah-marah dan bentak Chase karena dia nggak cepet-cepet nembakin para infected yang mengejar dia tadi. Nggak lama kemudian, di salah satu sudut kota, Gunner tiba-tiba nyuruh Wheeler buat berhentiin bus. Soalnya, dia ngeliat bus tim sebelumnya yang ada di situ. Begitu dia masuk ke dalam bus itu, Gunner kaget banget ngeliat beberapa mayat berserakan, dan yang lebih menyedihkan adalah ketika dia nemuin kalau istrinya juga termasuk di antara mayat-mayat itu. Di tengah rasa sedihnya, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di sekitar bus mereka. Ternyata itu adalah dua infected yang langsung nyergap Chase dan berusaha narik dia. Pas Chase udah nggak berdaya dan udah mau dimakan, Dennis langsung nembakin mereka pakai pistol suar.
Dengar keributan itu, Gunner pun datang buat nyelamatin Chase dan mereka kemudian langsung pergi dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, mereka udah tiba di lokasi target yang ternyata adalah sebuah sekolah. Setelah cukup lama jelajahin ruangan-ruangan di sekolah yang udah berantakan dan kosong, mereka akhirnya nemuin beberapa makanan yang tersimpan di salah satu ruangan. Gunner dan Wheeler mutusin buat berjaga di situ. Sementara Chase dan Dennis lanjut nyari para survivor yang masih hidup. Pas lagi keliling, Chase kemudian nyaranin buat pisah sama Dennis biar pencarian mereka lebih efektif. Chase kemudian masuk ke toilet dan dia nemuin sesosok tubuh di dalamnya. Dengan hati-hati, Chase nyoba ngecek orang itu dan ternyata dia udah mati. Chase nemuin HP di tangan si mayat dan dia kemudian pakai HP itu buat ngubungin seseorang yang ternyata adalah anaknya. Anak itu bilang kalau dia baik-baik aja di rumah mereka, tapi dia nggak tahu di mana keberadaan ayahnya. Dengar itu, Chase langsung bilang kalau dia bakal segera jemput anak itu dan nyuruh dia tetap di dalam rumah. Chase pun buru-buru nutup teleponnya pas Dennis muncul dari belakang dan ngajak dia buat ngecek sebuah ruangan yang terkunci dari dalam. Pas rekan-rekan yang lain pada sibuk nyoba buka pintu yang terkunci, Chase dengar ada suara seseorang dari ruangan lain dan dia pun langsung nyari asal suaranya. Chase kemudian ngelihat ada seorang wanita yang lagi gendong bayinya. Wanita itu kemudian minta mereka buat nolongin bayinya. Namun setelah mereka ngelihat kalau bayinya udah lama tewas, mereka langsung mikir kalau wanita itu udah terinfeksi, sehingga Wheeler langsung menghabisi dia. Mereka kemudian lanjut buat berusaha ngebuka pintu yang terkunci tadi, dan pas pintunya akhirnya kebuka, mereka kaget banget ngelihat banyak survival yang udah bergelimpangan di dalamnya. Beberapa saat kemudian, para survival yang udah terinfeksi tadi kemudian bangkit dan langsung nyerang. Mereka pun langsung lari, namun sialnya pintunya tadi nggak bisa ditutup lagi, sehingga para infected berhasil keluar dari tempat itu. Saat mereka kejebak di jalan buntu, Gunner ngasih salah satu senjatanya ke Chase dan nyuruh mereka semua loncat dari jendela, sementara dia berusaha nahan para infected yang terus berdatangan. Namun sayangnya Gunner akhirnya tewas, sementara Wheeler yang ketakutan justru ninggalin Chase dan Dennis begitu saja. Malam harinya, Chase dan Dennis dengar suara mobil yang datang mendekat, sehingga mereka buru-buru sembunyi di dalam sebuah mobil van. Namun sialnya, mereka ketahuan sama satu infected, dan untungnya mereka berhasil ngalahin infected itu diam-diam, sehingga para infected yang lain nggak ikutan datang. Setelah situasi kelihatan aman, mereka kemudian masuk ke sebuah bangunan buat nyari tempat sembunyi. Di tempat itu, Chase akhirnya ngomong jujur ke Dennis kalau nama aslinya sebenarnya adalah Rebecca, dan tujuan dia datang ke situ bukan buat ngelakuin misi, tapi buat nyelamatin anaknya. Dia pun cerita awal mulanya, yaitu karena para warga sipil nggak diizinin masuk ke Los Angeles, Chase kemudian nyolong name tag milik Dr. Chase yang asli, biar dia bisa masuk dan nyari keluarganya. Jadi nama Dr. Chase yang selama ini dia pakai, ternyata bukan identitas sebenarnya. Dengar pengakuan itu, Dennis tentu aja marah, namun dia bisa ngerti sebagai sesama ibu yang kehilangan anak. Ditambah lagi mereka tahu kalau Dr. Greer nggak bakal ngizinin mereka balik tanpa Rebecca, yang mereka kira adalah Dr. Chase. Sehingga Dennis bilang kalau dia bakal bantu Rebecca buat nyari anaknya. Sebelum mereka berangkat, mereka nyoba nyari alat apapun yang sekiranya bisa dipakai buat senjata. Tapi tiba-tiba mereka dengar suara pecahan kaca. Dennis langsung nyuruh Chase buat matiin lampu helm mereka, dan bener aja, pas mereka nyalain night vision, kelihatan ada infected level 5 yang muncul dan nyerang mereka. Awalnya mereka berhasil mengecoh zombie itu di kegelapan, namun karena Rebecca nggak sengaja ngeluarin suara, zombie itu pun kembali lagi nyerang mereka. Pas situasi udah bener-bener gawat, tiba-tiba muncul Wheeler yang langsung menghabisi zombie itu. Wheeler bilang kalau dia balik lagi karena Dr. Ward nggak percaya dan nggak mau bukain pintunya, sehingga Rebecca langsung ambil inisiatif buat ngubungin Dr. Ward dan ngaku sebagai Dr. Chase. Dr. Ward ngasih tahu kalau dia sekarang masih bertahan hidup bareng 8 orang survivor yang tersisa dan bersembunyi di sebuah rumah sakit. Mereka nungguin buat diselamatin karena nggak ada satupun dari mereka yang bisa ngidupin mobil buat kabur. Wheeler kemudian bilang kalau dia udah terinfeksi oleh infected level 5, sehingga dia minta tolong ke Rebecca buat ngobatin dia. Tapi Rebecca yang cuman ngaku-ngaku sebagai Dr. Chase ini tentu aja nggak bisa ngobatin, sehingga dia bilang kalau nggak bisa ngobatin karena peralatan medisnya ketinggalan di bus mereka sebelumnya. Dan karena nggak punya pilihan lain, Wheeler pun terpaksa mau bantuin Rebecca buat nyari anaknya dulu, karena dia tahu kalau dia bakal ditolak balik ke markas kalau nggak bawa Rebecca yang dikira Dr. Chase itu. Di tengah perjalanan, mereka ketemu beberapa infected level 3 yang bisa nyetir mobil dan langsung menghadang. Namun, pas ngelihat Wheeler yang udah terinfeksi, para infected itu nggak jadi nyerang dan ngelewatin mereka gitu aja. Beberapa saat kemudian, mereka kemudian sampai di sebuah lorong dengan pagar pembatas.
Namun Dennis baru sadar kalau dia kehilangan foto anaknya, sehingga dia mau balik lagi buat nyari fotonya. Tapi nahasnya, mobil yang disetir infected tadi tiba-tiba balik lagi dan nyulik Dennis. Ngeliat itu, Rebecca langsung nyoba lari dan ngejar mereka. Namun semua udah terlambat, karena para infected itu langsung belah perut Dennis dan memakannya. Rebecca yang marah banget, tanpa pikir panjang, langsung bunuh semua infected itu. Beberapa saat kemudian, Rebecca dan Wheeler akhirnya sampai di rumah sakit yang disebut Dr. Ward tadi. Namun Dr. Ward gak langsung mengizinkan mereka masuk, apalagi pas ngeliat Wheeler yang gak pakai APD dan udah terluka. Buat mengecoh Dr. Ward, Rebecca pura-pura ngelakuin tes darah Wheeler pakai darahnya sendiri, sehingga hasilnya tentu aja negatif. Setelah ngeliat itu, Dr. Ward kemudian ngajak mereka menuju garasi, dan Wheeler langsung berusaha ngidupin mobilnya. Dr. Ward kemudian nyuruh semua orang masuk ke dalam mobil. Tapi pas Rebecca mau naik, tiba-tiba Dr. Ward malah mukul dia. Ternyata Dr. Ward udah tahu kalau Rebecca bukanlah Dr. Chase dari awal, karena dia kenal banget sama Dr. Chase yang asli. Dr. Ward pun ninggalin mereka berdua dan ngebawa para survivor kabur dari situ. Gak lama kemudian, para infected mulai berdatangan dan nyerang Wheeler dan Rebecca. Pas mereka berhasil nyalain mobil dan bersiap kabur, ada salah satu infected yang berhasil mecahin kaca dan narik Rebecca. Namun untungnya, Wheeler dengan cepat nabrakin mobilnya ke tembok, bikin Rebecca bisa selamat. Rebecca kemudian minta Wheeler buat menuju ke rumahnya, dan meskipun Wheeler sekarang tahu kalau Rebecca itu bukanlah Dr. Chase yang asli, namun dia tetap mau nolongin Rebecca, karena ternyata dia juga bukanlah Wheeler yang asli, melainkan nama aslinya adalah Freddy. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya tiba di rumah Rebecca. Freddy bilang kalau dia mau berjaga di mobil, sementara Rebecca masuk ke dalam rumah buat nyari anaknya. Dan setelah beberapa saat, akhirnya Rebecca nemuin anak perempuannya yang bernama Megan yang lagi sembunyi di bawah meja dengan kondisi yang sangat lemah. Rebecca kemudian ngetes darah Megan dan hasilnya positif kalau dia udah terinfeksi, tapi Rebecca berbohong dan bilang kalau Megan cuman kelelahan doang. Rebecca kemudian nyoba nyari suaminya dengan ngikutin jejak darah yang berceceran di lantai, sampai akhirnya dia nemuin suaminya yang udah terbujur kaku di dalam bagasi mobil mereka. Di situ, Rebecca nemuin rekaman video dari suaminya yang bilang kalau dia sengaja ngurung dirinya di bagasi karena udah terinfeksi, biar dia nggak nularin anak mereka. Setelah itu, Rebecca buru-buru minta Megan pakai pakaian APD miliknya dan ngajak dia buat cepet-cepet pergi dari tempat itu. Sementara itu di luar, para infected level 5 mulai berdatangan ke arah Freddy. Pas Rebecca dan Megan mau keluar, Freddy yang dikejar para infected malah masuk ke dalam rumah, bikin mereka semua harus naik ke lantai atas buat menyelamatkan diri. Megan dan Rebecca berhasil keluar duluan lewat jendela, tapi pas Freddy mau loncat, dia ditangkap sama para infected. Untungnya, mereka berhasil narik Freddy keluar, tapi kakinya terluka parah sampai dia nggak bisa berdiri lagi. Dalam situasi yang makin genting, Freddy minta Rebecca dan Megan buat ninggalin dia aja. Dan karena nggak ada pilihan lain lagi, Rebecca dan Megan terpaksa kabur ninggalin Freddy. Di tengah perjalanan, Rebecca dan Megan ngeliat mobil yang tadi direbut sama Dr. Ward, kini dalam keadaan terbakar. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya nyampe di gerbang pembatas yang dijaga ketat sama para tentara, dan di sana banyak infected yang berusaha nerobos masuk. Rebecca memapah Megan yang lemah menuju gerbang. Namun, para tentara yang mengira kalau Rebecca juga salah satu dari infected, kemudian langsung nembak dia. Tapi ketika melihat Megan yang pakai pakaian APD, tentara itu kemudian ngubungin Dr. Greer dan ngasih tahu informasi tentang nomor seri pakaian APD yang dipakai Megan. Dan Dr. Greer ngira kalau dia adalah Dr. Chase, sehingga dia pun merintahin buat bawa Megan masuk buat segera diobatin. Cerita dimulai dengan seorang cowok yang udah babak belur masuk ke rumahnya, sementara di luar para zombie mulai ngerubungin tempat itu. Setelah nahan rasa sakit yang lumayan lama, akhirnya cowok itu pun berubah jadi zombie juga. Sementara itu di tempat lain, ada dua anak muda yang bernama Mikey dan Killy yang baru aja kelar main kuda di tengah hutan. Di sisi lain hutan, ada dua cowok yaitu Joe dan Stu yang lagi nyiapin alat camping mereka. Mereka berdua ini adalah saudara, namun mereka selalu aja berantem. Kemudian datang satu teman mereka lagi yang bernama Sonia yang merupakan pacarnya Joe. Pas ngeliat mereka lagi pada ribut, Sonia langsung misahin dan bilang buat nikmatin liburan ini. Dan setelah mereka semua kumpul, mereka pun langsung cabut. Di tengah jalan, mereka berhenti sejenak buat ngecek peta, karena bahan bakar mobil mereka udah hampir habis dan kayaknya nggak bakal cukup buat sampai tujuan. Hal itu bikin Stu makin kesel sama Joe, karena udah tahu kalau mereka bakal liburan, tapi dia nggak ngisi full bensinnya sebelum jalan, apalagi mereka juga nggak bawa HP sama sekali. Setelah ngecek map dan nggak ada pilihan lain, Mikey ngajak mereka buat nyari bensin di sebuah pertanian di dekat situ.
Pas lagi jalan, tiba-tiba mereka ngelihat ada mobil terbengkalai di pinggir jalan. Mereka nyoba ngecek mobil itu, dan Stu nggak sengaja nginjek darah yang berserakan, tapi mereka nggak ngelihat tanda-tanda ada orang di sekitar. Akhirnya mereka mutusin buat nyari bantuan biar bisa lapor ke polisi. Tapi Mikey yang males ngurusin hal ribet, kemudian nyuruh mereka buat nyuekin aja kejadian itu dan fokus buat nyari bensin aja. Namun di sepanjang perjalanan, mereka mulai ngerasa ada yang nggak beres, karena sedari tadi nggak ada satupun kendaraan yang lewat. Nggak lama kemudian, mereka udah nyampe di pertanian, tapi suasananya sepi banget. Joe buru-buru nyari orang di sana, sementara yang lain disuruh nunggu di mobil. Pas ngeliat rumah yang pintunya nggak dikunci, Joe langsung masuk dan nemuin keadaan di dalam udah acak-acakan. Nahasnya pas dia mau keluar lagi, tanpa dia sadari di sudut rumah ada sosok tubuh yang tiba-tiba gerak. Sementara itu di mobil, Stu mulai cerita kalau Joe sebenarnya punya masalah kejiwaan karena trauma waktu tugas. Makanya sekarang itu, Joe sebenarnya kabur dari kesatuannya tanpa izin. Dan itulah alasan kenapa Joe nyuruh mereka buat nggak bawa HP, yaitu biar nggak ada yang bisa ngelacak mereka. Pas Stu keliling-keliling di area pertanian, dia nggak sadar kalau ada zombie yang sembunyi di mobil yang terparkir. Pas dia balik ke teman-temannya, Joe ngasih tahu kalau kemungkinan ada sesuatu yang buruk terjadi di rumah yang berantakan dan penuh darah itu. Jadi mereka harus buru-buru cari cara buat kabur dari situ. Joe kemudian nyuruh Mikey buat nyari sesuatu yang bisa dipakai buat ngerusak gembok di alat pengisian bahan bakar, sementara dia balik ke dalam rumah buat telepon 911. Namun pas Joe berhasil terhubung, dia malah dengar suara operator yang kedengeran panik banget. Operator itu bilang kalau mereka nggak bisa bantuin dan nyuruh Joe buat tetap di rumah. Dia juga bilang banyak orang yang udah mati, dan kalau ada orang di sekitarnya yang kena gigit, orang itu harus dikurung atau langsung ditembak di kepalanya. Gak lama setelah itu, terdengar suara ribut-ribut dan teriakan dari operatornya, dan sambungannya tiba-tiba terputus. Sementara itu, pas Stu balik ke teman-temannya, dia ngelihat ada orang terluka di dalam mobil. Dia pun langsung manggil yang lain buat bantuin. Tapi pas mau ditolong, ternyata cewek itu udah jadi zombie dan langsung nyerang Stu. Ngelihat kejadian itu, mereka semua pada panik dan langsung lari ke arah Stu. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba para zombie lainnya mulai muncul dari segala arah. Gak berselang lama, Stu yang udah terinfeksi kemudian berubah jadi zombie juga dan nyoba nyerang Joe. Joe dan Mikey langsung nahan dia sambil teriak nyuruh Sonia dan Killy buat cepet-cepet ngumpet di dalam rumah. Dan karena bingung dan panik, akhirnya mereka berdua mutusin buat kabur. Stu yang udah jadi zombie terlihat agresif banget, dia ngejar mereka dan berusaha dobrak pintu dengan brutal. Beda banget dengan zombie-zombie lain yang jalannya santuy. Di dalam rumah, Mikey ngaku kalau tangannya sempat kegores gigi Stu pas dia mukul zombie itu tadi. Dengar itu, Joe pun makin panik karena dia tahu kalau bentar lagi Mikey juga bakal berubah jadi zombie. Tiba-tiba, sosok tubuh yang tadi ada di sudut ruangan kemudian bangkit dan ternyata dia adalah pria yang ada di awal film. Joe makin panik dan bingung, nggak kelihatan kalau dia adalah seorang tentara karena saking takutnya. Tiba-tiba, ada mobil yang datang ke tempat itu, bikin perhatian zombie Stu teralihkan. Joe kemudian keluar buat bantuin pengendara mobil yang baru datang. Dia teriak-teriak buat ngalihin perhatian zombie Stu biar datang ke arahnya. Sementara itu, Mickey buru-buru nyuruh dua orang yang ada di mobil buat masuk ke dalam rumah. Pas udah di dalam, pria yang bernama Gary ngaku kalau dia udah digigit zombie. Dan pas dia ngeliat ada zombie di dalam rumah, Gary langsung bunuh zombie itu. Beberapa waktu berlalu, dan karena Joe masih belum balik, Mikey kemudian berniat buat nyari dia. Gary ngasih Mikey sebuah senjata dan nawarin diri buat jagain para cewek di situ. Dengar itu, cewek yang datang bareng Gary yang bernama Rebecca langsung kelihatan khawatir banget karena dia nggak kenal dengan Mikey dan rekannya sama sekali. Tapi Gary dengan cepat nyuruh Rebecca buat diem aja. Setelah Mikey pergi, Sonia nyoba nanya ke mereka berdua tentang apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Namun jawaban mereka berdua beda banget, nunjukin kalau ada sesuatu yang nggak beres di antara mereka. Sementara itu, Joe yang lari dari kejaran Stu akhirnya nyampe di sebuah gudang. Tapi Stu juga berhasil nyusul dia, jadi mau nggak mau Joe harus ngelawan saudaranya yang udah jadi zombie itu. Joe yang masih dalam kondisi trauma, akhirnya kewalahan dan mutusin buat ngumpet aja. Beberapa saat kemudian, Mikey muncul buat nyelamatin Joe dan berusaha ngabisin Stu. Namun senjata yang dikasih Gary tadi ternyata kosong, bikin dia mulai curiga dengan Gary yang minta tinggal sama ketiga cewek di rumah tadi. Dan karena hal itu, Mikey pun akhirnya kena gigit zombie Stu. Joe yang ketakutan banget cuman bisa ngelihat temennya digigit tanpa ngelakuin apa-apa, dan dia baru bertindak pas Mikey udah nggak berdaya. Sementara itu di rumah, Gary mulai nunjukin belangnya. Dia mulai goda-godain Killy, dan pas Rebecca nyoba ngehalangin, tapi dia langsung dihajar. Sonia yang juga berusaha menghentikan Jerry,
tapi dia malah diancam pakai pistol. Kili yang udah nggak tahan dengan kejadian itu, kemudian teriak-teriak minta tolong, dan pas Gary lengah, Sonia langsung bunuh dia. Kembali ke Joe dan Mikey yang kini dalam situasi yang genting. Mikey sadar kalau mereka berdua nggak mungkin bisa balik ke rumah, sehingga dia nyuruh Joe buat pergi sendirian dan ninggalin dia. Dan karena zombie-zombie pada mulai berdatangan dari segala arah, Joe nggak punya pilihan lain selain cabut. Namun nahasnya, karena para zombie udah terlalu dekat, Joe akhirnya terpaksa masuk ke mobil yang ada zombie yang sebelumnya gigit Stu tadi, tapi untungnya si zombie itu udah nggak gerak lagi. Sementara itu, Rebecca kemudian cerita kalau sebelumnya ada ledakan di suatu tempat dan tiba-tiba Gary nyulik dia. Namun tiba-tiba Gary yang udah mati tadi, sekarang malah bangkit lagi jadi zombie karena dia udah terinfeksi. Gary dengan begitu ganasnya ngabisin Rebecca dan Kili tanpa ampun. Sonia yang ketakutan dan gak tahu harus ngapain, akhirnya mutusin buat ngumpet aja. Namun zombie Gary gak berhenti ngejar dia. Tapi untungnya suara Kili yang masih hidup kemudian ngalihin perhatian si zombie Gary, bikin dia balik nyerang Kili lagi. Sonia pun gak buang kesempatan itu dan langsung sembunyi di toilet. Sementara itu, Joe yang akhirnya berhasil melarikan diri, kemudian langsung balik menuju rumah. Namun pas dia nyampe, Joe kaget banget ngelihat zombie Gary udah ngabisin rekan-rekannya. Joe kemudian ngambil senjata Gary tadi dan langsung nembak si zombie Gary. Tapi Rebecca dan Kili yang udah mati sekarang berubah jadi zombie juga, sehingga Joe pun terpaksa ngabisin mereka juga. Gak lama kemudian, zombie-zombie di luar berhasil dobrak pintu dan masuk ke rumah, sehingga Joe langsung kabur ke kamar. Namun nahasnya, Sonia yang baru keluar dari toilet malah ketemu dengan gerombolan zombie itu, sehingga dia pun langsung tewas dikeroyok zombie-zombie itu. Sementara itu, Joe sekali lagi cuma bisa diam melihat semua kejadian itu, dan ketika para zombie mau nyerang dia, tiba-tiba terdengar suara helikopter dari luar, bikin para zombie pada lari ngikutin suara itu. Joe ngelihat Sonia yang udah sekarat dengan perut terburai, kemudian bilang kalau dia bakal pergi nyari bantuan. Tapi pas Joe mau keluar, tiba-tiba ada seorang pria yang muncul dan nodong dia pakai senjata. Untungnya, sebelum Joe kena apa-apa, pria itu langsung diserang zombie. Joe yang kebingungan dan gak tahu harus ngapain, dia cuma bisa termenung di tempat. Gak lama kemudian, muncul seorang pria lagi yang nodongin senjata ke arah Joe. Ternyata dia adalah pemilik rumah itu, dan dia marah banget sama Joe karena nganggap kalau Joe udah ngebunuh satu-satunya keluarganya, yaitu si cewek yang ada di dalam mobil tadi. Joe nyoba ngejelasin kalau cewek itu udah jadi zombie dan kedatangan mereka ke sini sebenarnya cuman buat nyari bahan bakar doang. Tapi si pria itu tetap bersikeras mau ngabisin Joe. Tiba-tiba Sonia yang udah berubah jadi zombie langsung gigit pria itu dan kemudian nyoba nyerang Joe. Dan karena nggak punya pilihan lain lagi, dia pun terpaksa ngabisin pacarnya itu. Si pria yang udah tergigit tadi kemudian minta Joe buat segera ngabisin dia sebelum dia berubah jadi zombie juga. Dan sebelum tewas, pria itu kemudian ngasih kunci buat ngebuka gembok pengisian bahan bakar. Beberapa saat kemudian, Joe yang mau cabut dari tempat itu, dia pun langsung isi bahan bakar sambil ngelawan beberapa zombie yang datang. Dan setelah berhasil ngabisin zombinya dan tangki mobil sekarang juga udah penuh, dia pun bergegas buat pergi. Namun pas dia ngelihat seorang ibu dan anaknya yang lagi terkepung kawanan zombie, Joe pun ngurungin niatnya dan nyoba nyelamatin mereka. Joe kemudian bawa mereka berdua buat ngumpet, tapi ada satu zombie yang nemuin mereka, sehingga Joe langsung lawan zombie itu dan minta si ibu dan anak buat kabur pakai mobilnya. Joe kemudian nyoba mancing perhatian para zombie buat ngikutin dia ke tempat pengisian bahan bakar. Dan ketika mobilnya udah aman, si ibu dan anak tadi langsung masuk ke dalam mobil dan pergi dari tempat itu. Sementara itu, Joe yang kini udah ada di tangki bahan bakar, dia pun nyoba ngelawan semua zombinya selama mungkin, dan ketika udah banyak zombie yang berkumpul, dia pun langsung nembak tangki bahan bakarnya, ngeledakin diri bareng dengan zombie-zombie itu. Beberapa saat kemudian, terlihat ada 3 orang survivor lainnya yang datang ke tempat itu setelah ngelihat ledakan tadi. Mereka kemudian masuk ke dalam rumah yang udah berantakan dan penuh dengan mayat. Namun nahasnya, salah satu dari mereka ternyata udah terinfeksi, sehingga dia pun kemudian berubah dan nyerang kedua orang itu. Cerita dimulai dengan berita kenaikan suhu bumi yang sangat ekstrim, yang bikin air di permukaan naik gara-gara es di Antartika pada mencair. Beberapa ilmuwan yang dikirim ke sana nemuin virus prasejarah mematikan yang harusnya kejebak di dalam es, namun sekarang nyebar kemana-mana. Orang yang kena virus ini gejalanya kayak kebingungan, kejang-kejang, dan ngamuk gak jelas, dan kemudian nyerang orang lain. Para ilmuwan ngasih virus itu kode C21, namun orang-orang lebih gampang nyebut orang yang terinfeksi dengan sebutan zombie.
Dan karena itu, pemerintah langsung bikin aturan karantina di tiap negara. Sementara itu, ada seorang cewek yang bernama Sarah yang dapat telepon dari seseorang. Dia langsung buru-buru menggendong anak kecil yang bernama Charlie. Di tempat lain, ada seorang cowok yang bernama Scott yang sedang berolahraga sambil dengerin berita soal karantina. Dan karena stok makanannya habis, Scott kemudian keluar rumah buat nyari persediaan makanan. Pas keluar di pusat kota, Scott kelihatan bingung banget ngelihat kota yang super sepi, gak ada satupun orang atau kendaraan yang lewat. Pas dia masuk ke sebuah mall, barulah dia ketemu sama orang lain. Tapi keadaan di mall udah mulai kacau, sebagian besar toko udah pada tutup, dan tiba-tiba orang-orang pada lari-larian sambil nyerang satu sama lain. Dan ngelihat itu, Scott pun ikutan kabur buat nyelamatin diri. Pas dia udah sampai ke parkiran mobil, tiba-tiba muncul segerombolan zombie yang langsung nyerang dan ngejar dia. Scott lari mati-matian, sampai akhirnya dia bisa lolos lewat pintu darurat. Scott yang berhasil keluar dari mall kemudian sembunyi di dalam mobil. Namun zombie-zombie tadi berhasil nyusul dan ngelilingin mobilnya. Scott pun buru-buru kabur lagi dari situ, sementara zombie-zombie itu masih tetap ngejar dia. Tapi untungnya, Scott berhasil lolos dari kejaran mereka sekali lagi. Di tempat lain, ada tentara yang bernama Kanum yang dapat telepon dari pemimpinnya buat jalanin tugas. Setelah pamitan sama istrinya, dia pun kemudian pergi. Beberapa saat kemudian, terlihat konvoi militer yang dipimpin oleh Kanum tadi, di mana dia dan pasukannya dapat tugas buat ngawal para ilmuwan pergi ke laboratorium dengan tujuan bikin vaksin buat ngatasin wabah zombie yang terjadi. Di tengah perjalanan, mereka ngelihat ada mobil yang kebalik. Tapi karena dia dapat perintah buat nggak berhenti dalam kondisi apapun, Kanum milih buat ngebiarin mobil itu. Namun pas mereka ngelihat ada gadis kecil yang berdiri di tengah jalan, Kanum pun terpaksa ngelanggar perintah dan mutusin buat nyamperin anak itu. Meskipun rekannya yang bernama Johnson udah ngingetin dia buat nggak berhenti. Dan bener aja, pas pasukan udah mulai mendekat, ternyata anak kecil itu adalah zombie yang langsung nyerang salah satu tentara. Nggak lama kemudian, zombie-zombie lain mulai pada bermunculan dan nyerang pasukan mereka. Bahkan rekan tentara yang tadi digigit dalam sekejap berubah jadi zombie dan nyoba nyerang balik. Sehingga Kanum langsung merintahin buat nembakin semua zombie-zombie itu. Salah satu tentara yang udah berhasil masuk ke mobil ternyata juga udah berubah jadi zombie dan langsung menginfeksi ilmuwan lainnya. Untungnya, Kanum masih sempat nyelamatin salah satu ilmuwan yang bernama Ellison. Namun, serangan zombie yang makin brutal bikin mereka nggak punya waktu buat masuk ke mobil lagi. Sehingga, Ellison terpisah dari yang lain dan lari ke tengah hutan buat nyelamatin diri. Kanum dan Johnson akhirnya berhasil selamat, tapi seluruh pasukan mereka sekarang udah habis dimangsa zombie. Di saat itu, Johnson bilang, kalau aja Kanum tetap ngikutin perintah, pasti semua ini nggak bakal terjadi. Kanum yang udah nggak bisa ngejawab apa-apa, kemudian minta Johnson buat tetap waspada, sementara dia nyoba ngubungin pangkalan militer buat minta bantuan. Namun atasan mereka bilang kalau nggak bakal ada bantuan di situasi yang segila ini. Atasan mereka kemudian ngasih perintah buat nemuin Ellison yang masih terdeteksi sekitar 15 km dari lokasi mereka, dan Kanum harus bisa bawa dia ke laboratorium bagaimanapun caranya. Sementara itu, Ellison berusaha ngindarin kejaran zombie. Sampai akhirnya dia berhasil selamat. Keesokan harinya di tengah hutan, Ellison yang nyadar kalau handphonenya rusak, dia pun terpaksa jalan nyusurin hutan sambil ngelihat matahari sebagai panduan arah. Tiba-tiba dia ketemu lagi sama zombie yang langsung mengejar dia. Di sisi lain, ternyata Scott lagi ngintai mereka dari jauh. Pas si zombie akhirnya berhasil ngejatuhin Ellison, Scott langsung nembak zombie itu dan nyelamatin Ellison. Setelah Scott yakin kalau Ellison gak terinfeksi, dia langsung bawa Ellison buat cabut dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, Kanum dan Johnson akhirnya sampai di tempat di mana Ellison sebelumnya diserang zombie. Pas Kanum nemuin selongsong peluru, mereka langsung nyadar kalau Ellison gak sendirian, sehingga mereka pun lanjut buat nyari Ellison lagi. Di tempat lain, Ellison bilang kalau dia harus pergi ke Buxton buat nyelesain sebuah misi. Tapi Scott bilang kalau Buxton itu jauh banget dan mereka harus ngelewatin beberapa kota yang udah dipenuhi zombie. Sehingga kemungkinannya kecil banget bisa selamat sampai tempat itu. Namun Ellison tetap bersikeras, dia bilang kalau dia bisa nyembuhin wabah ini berdasarkan sampel yang ada di sana. Sehingga Ellison kemudian minta tolong kepada Scott buat nganterin dia. Awalnya Scott nolak, tapi karena Ellison tetap memaksa, akhirnya dia pun setuju. Dengan syarat Ellison harus nurutin semua aba-aba darinya. Scott juga bilang kalau mereka kudu ekstra hati-hati sama zombie yang kecil, soalnya mereka sensitif banget dengan gerakan dan suara. Dan setelah ngejelasin semua itu, mereka pun berangkat menuju Buxton. Di sisi lain hutan, Kanum dan Johnson ngelihat segerombolan zombie yang lagi makan hewan.
Namun perhatian mereka tiba-tiba tertuju kepada mereka berdua, sehingga mereka langsung kabur dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, Scott dan Ellison sampai di sebuah pertambangan. Pas mereka masuk ke dalam, ternyata tempat itu udah kosong dan kelihatan cukup aman. Karena Ellison kelihatan capek banget, Scott kemudian nyuruh dia buat istirahat, sementara Scott akan berjaga. Beberapa jam berlalu, tiba-tiba ada zombie yang masuk ke ruangan tempat Ellison tertidur. Untungnya, Scott datang tepat waktu buat ngabisin zombie itu. Tapi nggak lama kemudian, zombie-zombie lain mulai pada berdatangan, sehingga mereka terpaksa sembunyi di sebuah ruangan di dalam tambang itu. Namun ternyata ruangan itu cuma punya satu pintu doang, jadi mereka terperangkap di dalam. Untungnya Ellison nggak sengaja nemuin saluran pembuangan di lantai, dan karena nggak ada jalan lain lagi, mereka pun terpaksa masuk ke situ. Tapi ternyata di bawah juga sama aja, karena di sana juga ada beberapa zombies yang berkeliaran. Mereka pun langsung kabur, dan setelah melalui kejar-kejaran yang cukup melelahkan, akhirnya mereka berdua berhasil lolos dari bahaya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Scott dan Ellison dengar suara tembakan. Karena penasaran, mereka mutusin buat nyari asal suara itu. Di saat bersamaan, Kanum dan Johnson juga dengar suara tembakan itu, yang artinya ada orang lain di hutan itu selain mereka. Malam harinya, Ellison dan Scott ngeliat sekelompok orang berpakaian militer yang sedang mabuk di tengah hutan. Dan karena Ellison butuh HP, tanpa pikir panjang, dia pun langsung nyamperin mereka buat minta tolong. Pimpinan kelompok itu awalnya kelihatan ramah dan nyambut kedatangan mereka berdua. Namun lama-kelamaan, dia mulai bertindak lancang dengan nyentuh tubuh Ellison, sehingga Scott kemudian ngajak Ellison buat segera cabut. Tapi pas mereka lagi sibuk, tiba-tiba dari kegelapan muncul gerombolan zombie yang langsung nyerang orang-orang di situ, sehingga mereka berdua langsung kabur dari tempat itu. Di saat bersamaan, Kanum dan Johnson juga diserang zombie. Ngelihat zombie-zombie itu nggak bisa mati, Kanum kemudian nyuruh Johnson buat nembak tepat di kepala. Namun suara tembakan itu malah narik lebih banyak zombie berdatangan, sehingga mereka terpaksa bertarung jarak dekat agar zombie-zombie lain nggak ikutan muncul. Beberapa saat kemudian, setelah berhasil ngalahin zombie-zombie itu, Johnson kemudian nangkep salah satu tentara mabuk yang tadi. Ternyata mereka adalah tentara gadungan. Orang itu kemudian bilang kalau dia tadi ketemu Ellison yang katanya mau pergi ke Buxton. Dengar itu, Kanum dan Johnson jadi bingung karena jarak antara Buxton dan laboratorium sangat jauh, sehingga mereka berpikir kalau Ellison mungkin punya misi lain yang dirahasiakan. Keesokan harinya, Ellison dan Scott ngerasa kalau ada zombie yang lagi ngejar mereka, sehingga mereka langsung sembunyi di balik batu besar. Namun Scott nggak berani nembak karena dia takut kalau suaranya bakal bikin zombie lainnya pada datang. Setelah dirasa aman, mereka pun lanjutin perjalanan lagi, dan gak lama kemudian mereka akhirnya sampai di pinggiran Buxton. Di saat yang sama, zombie-zombie pada mulai berdatangan dan ngejar mereka, dan Ellison kemudian nunjukin sebuah rumah ke Scott dan bilang kalau itu adalah tempat yang harus mereka tuju. Scott jadi agak bingung, karena tempat itu gak seperti laboratorium, dan malah kelihatan seperti rumah biasa. Beberapa saat kemudian, Kanum dan Johnson akhirnya juga sampai di Buxton, dan karena butuh kendaraan, tentara gadungan yang mereka tangkap tadi kemudian nawarin diri buat nyalain mobil yang mereka temuin. Namun orang itu ternyata mau melarikan diri, tapi nahasnya dia malah diserang sama zombie. Sementara itu, Scott dan Ellison udah sampai di rumah yang pintunya terkunci dari dalam. Scott masih bingung karena isi rumah itu sama sekali nggak kelihatan kayak laboratorium, dan tiba-tiba Ellison mulai manggil-manggil nama Charlie. Ternyata itu adalah rumah Sarah yang ada di awal film tadi yang kini udah berubah jadi zombie. Dan Charlie adalah anaknya Ellison. Sepertinya sebelum berubah jadi zombie, Sarah sengaja ngurung dirinya sendiri buat nyelamatin Charlie. Gak lama kemudian, Ellison akhirnya nemuin Charlie. Namun Scott yang merasa udah ditipu, dia pun kemudian mutusin buat ninggalin mereka. Tapi sebelum pergi, Charlie ngasih bunga ke Scott sambil bilang terima kasih karena udah ngejaga ibunya. Dan tindakan si bocil itu bikin Scott yang marah tadi kemudian luluh seketika. Tiba-tiba, gerombolan zombie mulai pada berdatangan dan langsung mengejar mereka. Mereka pun berusaha kabur sambil nembakin zombie-zombie itu. Namun karena jumlah zombinya terlalu banyak dan pelurunya juga udah habis, Scott pun akhirnya tewas dikeroyok para zombie. Sementara itu, Ellison yang lari sambil menggendong Charlie, kemudian ketemu sama Kanum dan Johnson yang datang setelah dengar suara tembakan dari Scott. Pertarungan sengit dengan para zombie pun terjadi. Di tengah kekacauan itu, Kanum sadar kalau dia cuma punya satu peluru yang tersisa. Dia harus bikin keputusan sulit, yaitu nyelamatin Ellison atau Johnson. Akhirnya Kanum mutusin buat nyelamatin Ellison dan nyuruh dia masuk ke mobil yang sebelumnya udah dihidupin sama tentara gadungan tadi. Johnson yang udah tergigit akhirnya berubah jadi zombie juga, sehingga dengan berat hati Kanum terpaksa menghabisinya.
Jumlah zombie sekarang makin banyak, bikin mereka bertiga harus segera kabur dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, Kanum berhasil ngubungin markas dan ngelaporin kalau dia udah berhasil nemuin Ellison. Pemimpinnya kemudian ngasih perintah buat nyelesain misinya, yaitu nganterin Ellison ke laboratorium buat nyelesain penelitian vaksin virusnya. Cerita dimulai dengan seorang penjaga kuburan yang bernama Nash yang dengar suara aneh dari bawah tanah. Pas dia deketin tanah buat dengar lebih jelas, tiba-tiba ada tangan gede yang nyembul dari tanah dan langsung nyekik lehernya. Nash berusaha ngelawan mati-matian, tapi nggak bisa lepas dari cengkeraman tangan itu. Dengan panik, Nash ngelihat ada gunting pemangkas rumput di dekatnya. Tanpa mikir panjang, dia langsung ambil dan motong tangan itu. Namun yang bikin kaget, tangan yang udah putus itu ternyata masih bisa gerak-gerak di tanah. Dan lebih anehnya lagi, Nash malah nggak kelihatan kaget sama sekali. Dengan tenangnya, dia ngambil tangan itu dan masukin ke gerobak dorong. Ternyata di dalamnya udah penuh sama potongan tubuh lainnya. Nash celingukan ngelihat sekeliling buat mastiin gak ada yang lihat dan langsung dorong gerobaknya keluar dari kuburan. Di sebelah kuburan ada pembangkit nuklir yang mengeluarkan asap hijau. Sepertinya kebangkitan orang-orang mati itu ada hubungannya dengan asap itu. Malamnya, ada sekelompok mahasiswa yang penasaran dan pengen cari sensasi dengan cara masuk ke area kuburan buat bikin video proyek paranormal. Pas mau mulai, Nash tiba-tiba nongol dan nyoba ngelarang mereka. Namun mahasiswa-mahasiswa itu bisa ngeles dan bilang kalau mereka cuma mau ziarah ke makam nenek moyang mereka. Mereka pun terus masuk ke dalam kuburan dan nemuin sebuah kuburan bawah tanah tua. Di dalamnya, mereka nemuin peti mati yang miring ke dinding. Sepertinya ada yang gak beres. Jules nyoba beraniin diri buat buka peti mati itu dan ternyata isinya kosong. Tapi sebelum mereka bisa lega, tiba-tiba ada zombie yang berdiri tepat di belakang Rod. 3 mahasiswa lainnya berdiri kaku ketakutan ngeliat teman mereka dimakan hidup-hidup. Dan karena dirasa berbahaya, mereka pun langsung kabur buat nyelamatin diri. Pas mereka lagi lari, mereka ketemu lagi sama si penjaga kuburan. Ternyata dia udah lama tahu tentang kejadian orang mati yang bangkit jadi zombie, namun dia diem aja biar nggak kehilangan pekerjaan. Nggak lama kemudian, terlihat makin banyak zombie yang keluar dari tanah, bikin ketiga mahasiswa itu makin bingung dengan apa yang harus dilakuin. Di sisi lain, ada pasangan yang lagi pacaran di kuburan dekat situ, dan mereka sama sekali nggak sadar dengan bahaya yang mengintai. Mitch yang mau maksa Lindsay buat main kuda, tapi karena mobilnya kekecilan, sehingga dia buka pintu mobilnya biar bisa lega. Namun tiba-tiba kakinya diseret sama zombie. Lindsay yang kebingungan kemudian berniat buat nyari Mitch, tapi dia langsung urungin niatnya setelah dengar suara jeritan. Nyadar ada yang nggak beres, Lindsay langsung nutup pintu mobilnya, dan tiba-tiba muncul segerombolan zombie di depannya. Lindsay pun langsung nyalain mobilnya dan kabur dari situ. Dia kemudian ketemu sama 3 mahasiswa yang lagi dikejar zombie. Sehingga Lindsay berhenti dan ngangkut mereka buat kabur bareng-bareng dari tempat itu. Gak lama kemudian, mobilnya tiba-tiba mogok. Lindsay kemudian nyoba nelpon Jimmy buat minta tolong dijemput. Namun, gak lama kemudian ada mobil yang datang dari kejauhan. Lindsay kemudian melambai-lambaikan tangannya buat minta tolong. Mobilnya berhenti. Dan ketika mereka mikir kalau udah aman, namun ternyata yang nyetir mobilnya adalah zombie. Mereka semua langsung pada lari, tapi rok Lindsay ketahan dan sobek di kaki zombie. Lindsay yang marah langsung copot sepatu hak tingginya buat ngebunuh zombie itu dan langsung lari ngikutin ketiga temennya. Untungnya mereka ngelihat ada bangunan di dekat situ. Mereka pun langsung masuk dan akhirnya berhasil kabur dari para gerombolan zombie yang makin mendekat. Sementara itu, Jimmy yang tadi hendak ditelepon sama Lindsay sekarang harus ngelakuin tugas nganterin makanan. Pas sudah nyampe rumah pelanggan, tapi pemilik rumahnya lama banget buat bukain pintunya. Padahal Jimmy bisa ngelihat bayangan orangnya dari balik pintu. Dan karena udah nggak sabar, Jimmy kemudian buka aja pintunya, namun ternyata si pemilik rumah udah jadi zombie. Tapi Jimmy nggak ngerti kalau si ibu itu udah jadi zombie dan ngira kalau dia lagi sakit. Namun pas ngelihat kalau suami dan anaknya juga aneh, akhirnya Jimmy pun langsung lari ke mobilnya. Gak lama kemudian, terlihat makin banyak zombie yang mengepung mobilnya, sehingga dia pun langsung tancap gas secepat mungkin. Beberapa saat kemudian, Jimmy ngelihat ada mobil yang terguling di tengah jalan. Pas dia deketin, ternyata itu adalah Kyle, teman sekolahnya yang biasa ngebully dia. Tapi di saat itu, mereka harus lupain dendam lama dan kerjasama buat bertahan hidup dari kiamat zombie. Pas mereka lagi ngobrol, mereka kaget banget ngelihat ada 2 zombie yang nyolong mobil Jimmy. Kyle kemudian ngambil pistol dari mobilnya buat nembak zombie-zombie yang makin mendekat. Namun Kyle hampir aja nembak Gwen yang lagi jogging karena dikira zombie. Tiba-tiba ada zombie yang nyerang Gwen, namun pistol Kyle udah kehabisan peluru.
Sehingga dia pun langsung maju dan ngehajar zombie itu pakai tangan kosong. Jimmy nggak mau kalah, dia ngambil tongkat baseball dan ikutan ngehajar zombie-zombie itu. Setelah pertarungan sengit, mereka pun akhirnya berhasil ngebunuh semua zombinya dan mereka langsung pergi dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, Jimmy nelpon Lindsay dan akhirnya dia tahu kalau Lindsay sekarang kejebak di bangunan terdekat. Dengar itu, dia pun ngajak Kyle dan Gwen buat nyelamatin Lindsay. Namun, karena jalanannya sekarang penuh dengan zombie, jadi mereka mutusin buat lewat gorong-gorong aja. Baunya beneran gak enak, tapi lebih aman daripada lewat di atas tanah. Untungnya jaraknya gak jauh, sehingga mereka bisa cepet sampai tujuan. Pas sudah di dalam, mereka langsung memperkuat semua pintu dan jendela. Tapi pas Jimmy masuk ke sebuah ruangan, dia baru sadar kalau tempat itu ternyata adalah rumah duka. Gak lama kemudian, gerombolan zombie mulai ngumpul di luar, sementara gas hijau mulai masuk dan bikin mayat-mayat di peti mati berubah jadi zombie juga. Mereka pun panik dan lari buat nyari tempat aman, tapi mereka malah masuk ke ruangan yang gelap banget. Kyle berhasil nembak zombie yang mengejar mereka. Namun pas Gwen nyalain lampunya, mereka kaget banget ngeliat beberapa mayat tergeletak di sekitarnya, karena ternyata mereka sekarang ada di kamar mayat. Kyle cepet-cepet reload pistolnya, tapi pas dia ngeliat lagi, mayat-mayatnya udah hilang. Tiba-tiba ada zombie yang loncat dari salah satu lemari. Kyle langsung nangkap zombie itu dan banting ke meja. Jimmy ngambil apapun yang bisa dia temuin dan mulai mukulin zombie itu. Kyle lalu buru-buru balik buat bantuin yang lain ngelawan zombie-zombie yang menyerang. Di tengah kekacauan, Lindsay dan Gwen gak sengaja ngebuka laci kamar mayat, bikin beberapa zombie muncul lagi. Kyle langsung nembak zombie itu, namun sayangnya Kyle kemudian kena gigit zombie. Di saat-saat terakhirnya, dia berhasil nembak zombie itu, tapi dia udah terlanjur terinfeksi, sehingga Kyle kemudian tewas dan bangkit lagi jadi zombie. Zombie Kyle langsung nyerang Jimmy, sementara yang lain buru-buru narik dia. Kyle yang sekarang makin berbahaya, sehingga Jimmy nggak punya pilihan lain selain ngelawan dia. Teman-temannya pun juga ikutan nyerang sampai zombie Kyle akhirnya nggak gerak lagi. Lindsay kemudian inget kalau ada pesta dansa sekolah yang lagi berlangsung. Dia mikir kalau suara pesta pasti bakal narik makin banyak zombie, sehingga Lindsay kemudian nyoba nelpon panitia pesta buat ngasih peringatan. Namun ternyata nggak ada jawaban. Setelah diskusi singkat, mereka mutusin buat segera pergi ke pesta dansa itu buat nyelamatin semua orang di sana. Untungnya di situ ada mobil jenazah yang cukup gede yang muat buat semua orang. Mereka pun buka pintu dan kerjasama buat ngelawan zombie yang menghalangi jalan, sementara Gwen langsung lari ke mobil jenazah. Gwen berhasil masuk dan ngendarain mobil jenazah ke pintu, jemput yang lain buat naik ke mobilnya. Namun sebelum mereka cukup jauh, tiba-tiba ban mobilnya meledak. Ternyata bannya tadi ditembak sama guru olahraga yang bernama Kill, yang mengira kalau mereka adalah zombie yang nyetir mobil. Setelah tahu kalau mereka hendak pergi ke pesta dansa buat nyelamatin semua orang, Kill kemudian ngajak mereka ke gudang miliknya buat ngambil senjata. Mereka pun milih senjata masing-masing, dan setelah semuanya siap, Kill kemudian mimpin mereka pakai kendaraan lapis baja miliknya. Sementara itu di sekolah, ada band yang lagi latihan. Pas si basis buka pintu, mereka ngelihat ada segerombolan zombie. Awalnya mereka ngira zombie-zombie itu adalah penonton yang antusias. Tapi pas zombie-zombie itu mulai nyerbu, mereka pun langsung panik. Namun pas gitarisnya nggak sengaja petik gitar listrik, tiba-tiba zombie-zombie itu berhenti bergerak. Dan pas musiknya berhenti, zombie-zombie itu mulai nyerang lagi. Sehingga mereka pun terpaksa buat terus main musik supaya zombie-zombie itu nggak nyerang. Untungnya Kill datang tepat waktu dan langsung bantai semua zombie-zombie itu. Anggota band itu pun kemudian berterima kasih karena udah diselamatin, dan sebagai balasannya, mereka kemudian mau ikut ngebantu nyelamatin semua orang di pesta dansa. Namun ketika mereka sampai di depan aula, ternyata mereka udah telat. Semua orang di sana udah berubah jadi zombie. Kill kemudian mutusin buat musnahin semua zombie-zombie itu pakai bom yang dia bawa. Kill kemudian nemuin ventilasi dan merangkak masuk, sampai akhirnya dia tiba di atas langit-langit aula. Dia masang bom, sementara yang lain ngunci semua pintu aula. Di saat semuanya seperti berjalan sesuai dengan rencana, namun Kill nggak sengaja ngejatuhin remote detonator ke aula di bawah. Dia pun kemudian minta tolong Jimmy buat ngambil remote itu, sementara Kill bakal terus masang bom-bom yang lainnya. Jimmy kemudian minta teman-teman yang lain buat keluar duluan, sementara dia buka pintu dan masuk ke aula sendirian. Setelah nyoba nyari secara diam-diam, dia akhirnya ngelihat remote itu di antara buah-buahan. Namun, Lindsay ternyata ngikutin dia dari belakang, sehingga mereka berdua jalan pelan-pelan menuju meja tempat remote itu berada. Pas Jimmy mau ngambil remote itu, ada zombie yang lihat mereka. Zombie itu balikin mejanya, bikin remote-nya terpental ke lantai, dan bikin semua zombie ngelihat mereka. Dikelilingi zombie dan menghadapi bahaya, Jimmy dan Lindsay berusaha melawan semua zombie itu sekuat tenaga.
Dan ketika situasi makin genting, tiba-tiba terdengar suara musik memenuhi aula, bikin zombie-zombie itu berhenti menyerang. Ternyata itu adalah Ben tadi. Dan ngelihat kesempatan, Jimmy dan Lindsay langsung ambil senjata yang tergeletak di lantai. Jimmy ngelihat remote control tergeletak di dekatnya. Namun pas mereka mau ambil, tiba-tiba ada zombie yang nggak sengaja nginjek kabel stop kontak, bikin musiknya langsung berhenti. Zombie-zombie itu pun langsung mulai nyerang lagi, sehingga Jimmy dan Lindsay cepet-cepet berlindung di bawah kursi. Ada satu zombie yang bawa kepalanya sendiri, dan dia hampir aja berhasil nangkep Jimmy. Tapi untungnya, Jimmy berhasil kabur, sementara Lindsay langsung ambil tongkat baseball dan ngehabisin zombie itu. Sementara itu, si Besis akhirnya berhasil nyambungin kabel listriknya lagi, sehingga mereka langsung mainin musiknya, bikin zombie-zombie itu kembali terdiam. Jimmy kemudian ngambil remote controlnya dan bilang ke semua orang buat segera kabur dari tempat ini. Mereka semua langsung lari sambil dikejar para zombie. Mereka lari lewat koridor, namun sayangnya si Besis kena tangkap sama zombie-zombie itu. Pas pintu mulai kebuka di bawah tekanan zombie-zombie, gitaris dan drummernya cepet-cepet manjat jendela buat kabur. Sementara itu, Jimmy dan Lindsay berjuang keras buat nahan pintunya, namun ada zombie yang akhirnya berhasil masuk dan mau nyerang Jimmy. Ngelihat itu, Lindsay lempar kapak ke arah Jimmy, yang langsung dipakai buat ngehabisin zombie itu. Jimmy kemudian ambil meja buat nahan pintunya, dan mereka berdua cepet-cepet manjat jendela dan kabur. Pas nyampe di luar, Jimmy langsung ungkapin perasaannya ke Lindsay sambil mencet tombol detonatornya. Ledakan besar pun terjadi dan ngebunuh semua zombie di dalam aula. Beberapa saat kemudian, Kill ngumpulin para siswa yang selamat dan ngantar mereka pergi dari situ. Sementara terlihat asap dari pembangkit nuklir yang masih mengepul.